Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Dewa Ayu Putu Ratnajuwita. Saya adalah staf dosen tetap di Universitas Warmadewa, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, di bagian Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kedokteran Pencegahan atau yang biasa kita sebut dengan IKK-IKP. Saya menamatkan pendidikan Sarjana Kedokteran pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2010 saya tamat profesi dokter, dan terakhir tahun 2021 saya menamatkan pendidikan Magister Public Health di Universitas Udayana. Pendidikan kedokteran seperti yang kita ketahui sekarang ini adalah menggunakan sistem blok. Jadi dalam satu semester, mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi semua paket-paket blok tersebut. Setiap sistem pembelajaran blok selalu didahului oleh rapat kurikulum. Begitu juga dengan pembelajaran di blok Community Health Best Practice yang saya lakukan. Di FKUK Unwar sendiri, saya mengampu beberapa blok yang semuanya merupakan blok-blok pada komunitas kesehatan. Yang pertama adalah Community Health Best Practice atau CHBP, kemudian Health System Management atau disingkat dengan HSM, Pre-Graduate Course, Community Oriented Medical Education atau COME, dan Informasi Management. Semua itu adalah blok-blok yang sangat erat kaitannya dengan community health atau kesehatan masyarakat seperti bidang ilmu yang saya ambil. Pada blok Community Health Best Practice atau CHBP sendiri, sebelum dimulainya blok, saya selalu diundang oleh Medical Education Unit atau MAU untuk menyusun kurikulum blok bersama dengan tim pengampu blok lainnya. Pada rapat ini, kami membahas kurikulum-kurikulum yang harus dicantumkan dalam kurikulum CHBP sesuai dengan kompetensi-kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh lulusan kami sebagai sarjana kedokteran. Setiap kurikulum mencantumkan silabus-silabus pada setiap topik-topik perkuliahan. Sehingga saat topik-topik perkuliahan tersebut disebarkan kepada pengampu blok atau narasumber, maka narasumber akan memberikan materi tidak boleh di luar dari silabus-silabus yang sudah kami susun bersama tim kurikulum. Dalam rapat tersebut, kami juga membahas metode-metode pembelajaran yang akan kami berikan kepada mahasiswa. Kemudian asesmen yang diberikan, durasi-durasi waktu yang diberikan, dan hal-hal lain yang kiranya dapat menunjang pembelajaran yang kita berikan kepada mahasiswa. Kita juga menyusun rencana pembelajaran blok, kemudian rencana peninjauan dan pengembangan blok sebagai dasar evaluasi dari blok kita tahun sebelumnya, serta menyusun kontrak perkuliahan. Kesemua ini sudah akan dipahami oleh tim pengampu blok, narasumber, dan mahasiswa sehingga siap tayang pada saat jadwal blok terrealisasikan. Di blok CHBP, mahasiswa akan diajarkan untuk melihat pasien bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari komunitas kesehatan. Mahasiswa akan diajarkan untuk melihat bagaimana besaran konsep kesakitan, kesehatan, maupun kematian di masyarakat, sehingga mampu untuk melakukan penanggulangan penyakit pada kasus-kasus tertentu yang terjadi. Di blok CHBP ini, materi pembelajaran kami antara lain perkuliahan pada kelas besar, kemudian small group discussion yang terdiri dari 3 bentuk kegiatan, ada pemicu, mandiri, dan diskusi kelompok. Kemudian kita juga memakai metode praktikum dan metode skill. Kesemua itu teramu dalam sistem pembelajaran blok CHBP pada mahasiswa semester 4. Saat melakukan perkuliahan di kelas besar, saya biasa melakukan prerequisite learning system, di mana pada fase ini saya memberikan sejenis quiz terkait dengan fenomena-fenomena epidemiologi yang memang terjadi atau sedang hits di masyarakat.
yang mereka memang ketahui, apakah dari media sosial atau media cetak dan media elektronik lainnya. Di situ saya akan melemparkan isu tersebut untuk mendapatkan pola atau konsep mahasiswa apa yang ada di pikiran mereka saat saya menampilkan isu-isu tersebut. Saat itu akan terjadi diskusi antar beberapa kelompok mahasiswa secara individu maupun kelompok di kelas besar, sehingga akan membentuk konsep terhadap mata kuliah yang saya berikan. Saat konsep itu sudah terbentuk, maka saya akan baru bisa melanjutkan kepada slide-slide berikutnya. Dengan harapan mereka sudah akan lebih bisa memahami materi-materi yang saya berikan. Untuk perkuliahan di kelas besar, kita lakukan assessment berdasarkan absensi mahasiswa. Kalau angka relatif, ada pun bilang ada 50. Angka absolut tidak bisa untuk membandingkan besaran kasus A dan B. Yang kita bisa pakai untuk membandingkan adalah angka relatif, ya. Insiden prevalen. Yang mana yang tabel diagram lingkarannya tadi? Baik, 2 ke depan. Yang mana diagram tadi? Proporsi sama dengan X per Y. Apakah X bagian dari Y jika itu proporsi? Yes. Jika kita ngomong tentang rasio, apakah X bagian dari Y? Ke kiri 2. Siapa? 1. Karena itu saat kalian kemarin belajar metodologi penelitian, nilai OR 1 artinya ya bukan merupakan faktor risiko. Ada dia meningkatkan tidak, menurunkan tidak. Tapi OR, PR, RN kan sudah belajar itu kemarin ya. Kalau tidak belajar konsep pasti lupa habis ujian. Kemudian kalau kita ngomong rate dibagi menjadi 2. Ada insiden, ada prevalen. Tahu nggak apa itu rate? Naik ke depan 1 langkah. Untuk presentasi kejadian. Persentase masuk ke? Persentase masuk ke? Proporsi kan temanmu? Apa dong? Sebelahnya. Kasih saya satu contoh kata-kata yang ada angka rate-nya. Mungkin jauh dekat, jadi setahu saya untuk contoh yang angka rate itu yaitu misalkan contoh kejadian HIV di FKK luar yaitu sebanyak 25% dari populasi. Benar nggak? 25% dari populasi kata temennya. Masuk ke proporsi dong. Terus yang mana nih angka rate? Yang lain? Menurut saya hasilnya itu 13%. Karena jumlah insidennya terpopulasi. Laki-laki berapa? 7. Perempuan? Berapa? 6 plus 7, terus terpopulasi berapa? 100. Dapatnya berapa?
13 per 100, kita kalikan konstantanya pakai 100.000. 13 per 100 berapa? 1,5. Selanjutnya, pembelajaran akan berlangsung pada kelas kecil atau small group discussion. Pembelajaran SGD atau small group discussion ini merupakan pembelajaran dengan metode problem based learning. Mahasiswa akan diberikan satu kasus yang sudah kami susun untuk dianalisis menggunakan metode 7 jam. Metode ini salah satunya adalah bagaimana kita membuat mind map. Di akhir diskusi, mahasiswa akan memiliki pola bagaimana kasus ini bisa membuat Metode selanjutnya adalah metode small group discussion atau disingkat dengan SGD. Metode ini terdiri dari 3 step, yaitu pemicu, mandiri, dan diskusi kelompok. Pada step pemicu, mahasiswa akan difokuskan pada suatu kasus problem based learning kita sebut. Jadi kasus itu akan dibedah oleh mahasiswa menggunakan metode 7 jam. Yang pertama ada klarifikasi kata-kata sulit, kemudian menganalisis problem atau permasalahan yang ada pada kasus tersebut, kemudian mencetuskan ide brainstorming bagaimana pemecahan kasus dalam pemicu tersebut. Goal yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu membuat mind map terkait dengan kasus tersebut yang akan mereka diskusikan saat diskusi kelompok. Pada pemicu ini, mahasiswa juga diharapkan untuk menyusun learning objective sebagai bahan dasar belajar mereka pada saat mandiri, sehingga saat diskusi kelompok selanjutnya mereka bertemu kembali dengan berbagai macam sumber belajar yang sudah mereka dapatkan. Mereka akan bertemu kembali untuk saling sharing. Jadi pada diskusi kelompok ini, mahasiswa akan saling sharing berdasarkan sumber-sumber belajar yang mereka sudah lakukan atau sudah dapatkan. Sehingga jawaban-jawaban yang tidak dapat diselesaikan saat mereka belajar mandiri, mereka bisa selesaikan saat belajar kelompok. Jika ada hal-hal yang tidak terselesaikan dalam belajar kelompok tersebut, mereka akan list dan mereka akan bawa ke dalam pleno. Di dalam pleno kelas besar, maka semua narasumber kuliah akan hadir dan kami akan memberikan sedikit feedback atau masukan maupun diskusi untuk memecahkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada setiap kelompok. Untuk metode pembelajaran small group discussion yang mengedepankan problem based learning, kita memiliki penilaian kedisiplinan mahasiswa, kemudian keaktifan mahasiswa, dan daya pikir kritis mahasiswa. Itu akan kita nilai berdasarkan indikator-indikator yang sudah disesuaikan atau diberikan oleh fakultas. Screen ya, apa tidak ada yang protes? Tadi teori apa itu? Kalau sekarang kita lihat keadaan status gizi, tadi ada double burden ya, ada yang double burden ini, ada yang isi menular, ada yang malnutrisi, ada yang obesity ya, di perkotaan di pedesaan atau daerah kecil ya, cenderungnya malnutrisi. Kalau kita hubungkan dengan teori model perkotaan, coba kita kamu ingin meneliti faktor risiko
Risiko terjadinya obesitas pada anak-anak di perkotaan. Apa dasar teorimu mengambil hidup ini di teori herbal model? Bagaimana kerangka konsep menjadi satu persil set apa kira-kira persil resepnya? Kemudian aktivitas yang cukup sibuk itu apa? Goalnya nanti kan obesitas ya. Aktivitas yang sibuk sehingga tidak sempat obrol. Maksudnya bukan aktivitas yang sibuk, tetapi olahraganya kurang. Apa itu? Termasuk persil apa? Baru ingat goal kita adalah obesity. Apakah kurang gerak itu termasuk barrier atau enabling yang bisa membuat dia obesity? Apakah dia barrier? Mesti apa? Dia enabling perceive. Kok enabling? Sana kemarin teorinya. Ingat kalau kamu pakai teori Herbal model nanti di bab 2, jangan kesana kemari. Ya fokus sama teori yang kamu pakai. Sesep, persib sesep, apa ini? Obesity. Pengetahuan, sikap, karena dia tidak tahu, jadi dia melakukan itu. Pagi makanan campur. Apa sih makanan campur? Satu. Bedakan jawaban kita dengan anak SMA. Apa ya? Iya, itu apa sih? Apa yang ini jangkut ini bukan? Zaman kita ultra processed yes, ultra processed ya, yang dalam kemasan lama. Kalau sudah dalam kemasan lama pasti kalau sudah pengawetnya ada pengawet, pasti kalau kamu lihat kandungannya, kandungan apa yang mengawetkan ikan kucing? Kamu makan permen bukan makan garam. Kamu lihat semua makanan kemasan yang kamu makan, lihat kandungan garam 50 mg, susu 25 mg. Coba. Jadi jangan bilang kalau orang tensi tinggi jangan makan garam banyak-banyak ya. Sebanyak apa sih dia makan garam? Ternyata yang dia makan adalah kegiatan lain
yang kami lakukan untuk menunjang blok CHBP adalah kegiatan praktikum. Dalam ilmu epidemiologi, maka angka-angka statistik maupun data-data statistik merupakan angka yang paling penting kami pelajari agar bisa mengetahui besaran kasus suatu masalah. Sehingga akan dibuat suatu policy brief atau kebijakan-kebijakan untuk melakukan intervensi dari permasalahan kesehatan tersebut. Pada praktikum yang terdiri dari 75 orang pada masing-masing kelas ini, kami biasanya memberikan suatu data kasus di mana mahasiswa belajar mengolah menggunakan SPSS maupun Jamovi dan aplikasi-aplikasi olah data statistik lainnya, sehingga mereka mampu menampilkan grafik, tabel, dan lain-lain, dan mampu, yang paling penting adalah mampu menginterpretasikan data-data tersebut. Pada praktikum ini, asesmen yang diberikan adalah berupa ujian praktikum terkait dengan pengolahan data dan interpretasi data. Untuk kegiatan praktikum, asesmen dilakukan dengan melakukan ujian praktikum. Ujian praktikum merupakan ujian dengan sistem CBS yang berisikan 10 pertanyaan. Setiap tahunnya terdapat kematian 2 Oke, nice. Yang kedua, AKB 5. AKB 5. Apa yang menjadi indikator kesehatan nasional sehingga kamu bisa bilang negara ini pelayanan kesehatannya bagus, negara ini pelayanan kesehatannya buruk? Angka kematian bayi dan kalau ada satu negara bilang ada mereka ini tetapi AKI dan AKB-nya jelek, pasti pelayanan kesehatannya jelek walaupun alat kesehatannya jelek. Ya, berapa AKB? 5. Dengan angka kematian bayi itu rate bukan angka absolut. Yang mati itu bayi ternyata kepala dinas dok yang mati itu ternyata bayi paling banyak. Kenapa kali melapor di kepala dinas? Ya untuk tahu siapa sih kelompok rentan ternyata lansia, oh ternyata bayi. Ada lagi yang bertanya? Ada ya? Tidak ada ya? Ada yang belum bisa bikin grafik? Tidak. Kalau ada yang belum bisa belajar sama Eli dan Eli aja. Kegiatan lain sebagai penunjang dalam blok CHBP adalah kegiatan skill. Salah satu topik yang kita berikan pada kegiatan skill adalah penelusuran wabah. Jadi pada kegiatan skill ini mahasiswa akan bermain peran bagaimana sih sistem surveillance atau penelusuran wabah dan pelaporan maupun pencatatan itu dilakukan secara real di lapangan. Jadi mahasiswa akan terbagi menjadi beberapa orang, kemudian mereka akan membagi diri sesuai dengan transkrip yang sudah diberikan. Kemudian mereka melakukan role play yang diisi dengan hasil praktikum, hasil analisis data statistik yang mereka sudah lakukan pada saat praktikum. Jadi skill ini adalah kolaborasi antara skill, role play, dan praktikum, olah data, statistik, dan interpretasi data. Jadi, untuk kegiatan skill sendiri, asesmen dilakukan melalui metode responsi. Jadi dengan memakai sistem CBS,
tiap-tiap mahasiswa akan dinilai keterampilannya dalam melakukan penelusuran dan interpretasi data-data KLB. Dari nilai tersebut, kita dapat memberikan kesimpulan apakah mahasiswa ini lulus ataukah mengikuti remedial. Tidak seperti biar pas, jadi perencanaannya harus pas. Itulah kita menghitung sekarang berapa sih sasaran anak biar vaksin kita tidak terbuang. Kan itu yang kita hitung pertama. Rumusnya adalah sasaran. Kalian mau vaksin di puskesmas apa di kecamatan? Di jumlah bayi di puskesmas tahun lalu ya, tahun ini kan kita mau rencana maksudnya ya, kita kan mau rencana tahun depan di jumlah puskesmas tahun ini, ada istilahnya di sekitar tahun lalu ya, per kecamatan besar kali ya, berarti yang 2022 sama 2023 masukkan angka berapa jadinya Willy? Jadinya 640 dibagi 1420 dikali 1600, jadi totalnya dapatkan 721,126 bulatkan kemana? Ini kayak pemberatan apa kita lihat? Bawah atau ke depan? Kalau sasaran ke Nyari bawah. bayi lebih amannya ke bawah atau ke depan? Ke depan. Lebih dari sekian cc bisa dibuang. Kalau kurang itu yang ngamprahnya lagi susah. Lebih baik kita buang sedikit dibandingkan kamu kurang. Karena itu kan estimasi. Ini estimasi sasaran ya. Kalau lebih bayi yang datang, kamu bisa berkah. Lebih baik lebih sedikit daripada kurang satu pun kamu bingung dan Terus bisa kedua menghitung kebutuhan vaksin. Berdasarkan tanggal 13/4 JG gimana caranya? dikali 95%. Ya, berapa? Berarti beda berarti. Ini kalau kita mau pakai 721 tidak 42,8. Kegiatan perkuliahan blok CHBP ini sendiri juga merupakan dasar atau panduan kegiatan mahasiswa terkait dengan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular. Salah satunya adalah program dari Unit Layanan Mahasiswa, yaitu program Bina Sekolah Sehat (BSS) yang menyasar sekolah-sekolah tertentu untuk pencegahan stunting terkait blok CHBP dan screening atau implementasi dari secondary preventive medicine, yaitu early diagnosis dan treatment yang juga dilakukan oleh mahasiswa kami tim bantuan medis Suara Prada yang dilakukan di lapangan Tim Mandala Renon setiap hari Minggu. Itu merupakan implementasi dari blok CHBP yang sudah kami berikan kepada mahasiswa terkait dengan penanganan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak. Harapan akhir kami, saya pribadi sebagai pengampu blok ini, agar mahasiswa tidak hanya melihat suatu penyakit secara individu atau biologis, namun juga secara komprehensif, melihat dari sisi komunitas. Karena dokter komunitas dan dokter klinis adalah memiliki perbedaan yang sangat mendasar yang mereka pelajari pada blok ini. Dengan mempelajari blok ini, mereka akan menjadi dokter yang bisa mengelola pasien secara holistik, sehingga mampu memberikan penanganan yang bersifat komprehensif dan memenuhi kriteria sehat WHO, sehat secara psikis, fisik, sosial, dan spiritual.